Satu dua tes. Tes.
Pemusik pemusik prosesi nggo sikap. Pemusik prosesi ersikap kam arah lebih endah. Manbandu pemusik prosesi gelah ersikap kam arah lebih endah.
perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus asa bansina tenang kita kentisik si jaga kebadin kebatinenda maka ulah ita gejek si benakan nge kebatin pemasun-masun di baswari si sendah maka alu Muhammad man bandu krina perpulungan ipindukin kami maka raduras kita krina tedis.
dan Brena Sarah Guinevere untuk melaksanakan pemberkatan perkawinan dari Tuhan kita melalui perantaraan gereja ini. Oleh sebab itu, kami serahkan anak kami ini kepada majelis gereja, agar pemberkatan perkawinan anak kami ini dapat terlaksana dengan baik, sesuai kehendak Tuhan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami majelis gereja sangat bersuka cita dipercayakan untuk melayani pemberkatan perkawinan anak kami yang terkasih. Marilah anak kami bersama-sama dengan keluarga agar pemberkatan perkawinan ini dapat kita mulai di dalam nama Tuhan. Kebaktian pemberkatan perkawinan ini dimulai di dalam nama Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Pertolonganmu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan 3. Kita akan dengarkan nyanyian pujian untuk Tuhan yang dibawakan keluarga besar Ginting.
Terpuji nama Tuhan lewat nyanyian pujian yang dipersembahkan keluarga besar Ginting. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 dan 3. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan yang dibawakan keluarga besar Barus. Cek. Cek.
Terpuji nama Tuhan lewat nyanyian pujian yang dipersembahkan keluarga besar Barus. Tuhan memberkati. Kita akan kembali mendengarkan pujian bagi Tuhan yang disampaikan vokal grup MBS Mari Bersukacita.
persembahkan vokal grup MBS Mari Bersukacita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Kita membacakannya secara responsoria seperti yang sudah ada di dalam tata ibadah kita. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur dan bersuka cita, khususnya keluarga besar Ginting dan keluarga besar Barus, atas sukacita hari ini karena anak yang dikasihi di tengah-tengah keluarga ingin menerima berkat yang datangnya dari Tuhan lewat pemberkatan perkawinan mereka hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum Tuhan memberkati saudara kami ini berdua menjadi keluarga yang baru yang takut akan Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu bukalah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengar, kami mengerti, kami simpan dalam hati kami, dan itu menjadi pedoman hidup kami, khususnya saudara kami Aris Reski Klinta Ginting dan Brena Sarah Guinevera Berubarus yang akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup mereka untuk memulai kehidupan baru mereka dalam keluarga yang baru dalam Tuhan, sehingga keluarga mereka nantinya akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga lainnya karena mereka hidup takut akan Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak layak ini kiranya Tuhan layakkan dengan Roh Kudus Tuhan. Berkata-katalah melalui mulut hamba Tuhan, supaya apapun yang hamba sampaikan itu datangnya dari Tuhan dan dapat membangun iman percaya kami. Jauhkanlah segala kuasa-kuasa dan hati yang tidak berkenan bagi Tuhan, agar ibadah ini hanya memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami semua sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Menjuah-juah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar saya ambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati
orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan, tema yang sampai kepada kita, berbahagialah keluarga yang takut akan Tuhan. Berbahagialah keluarga yang takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk membina keluarga atau perkawinan untuk bisa hidup bertahun-tahun. Dan secara umum manusia merindukan perkawinan itu bisa mencapai 50 tahun atau lebih. Sementara di dalam perkawinan disatukan dua orang yang latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang sifat yang berbeda, latar belakang cara didik orang tua yang berbeda, dan sifat yang berbeda. Makanya sulit untuk menggapainya. Tapi ada sebuah sumber yang saya baca di Amerika Serikat, pernah katanya ada perkawinan yang menikah sampai usia perkawinannya 86 tahun. Jadi tidak hut emas lagi. Saya pun tidak tahu lagi apa artinya itu, apa namanya. Karena 86 tahun. Yaitu Herbert dan Zelmira Fisher. Perkawinan mereka 86 tahun 290 hari. Pada tanggal 27 Februari 2011. Jadi usia perkawinan mereka 2011 86 tahun 290 hari. Dan dipanggil Tuhan tahun 2011 dengan tutup usia 105 tahun. Dan tercatat sebagai pernikahan terlama yang tercatat di dunia. Dan mereka berkata banyak peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi selama perkawinan mereka. Ada krisis ekonomi Great Depression 1930-an. Mereka juga sempat menghadapi Perang Dunia Kedua. Mereka juga menyaksikan gerakan hak-hak sipil Afrika Amerika. Dan bahkan terakhir mereka sempat menyaksikan bersama Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat kulit hitam pertama. Berumah tangga tanggal 13 Mei 1924. Laki-laki waktu itu masih umur 18 tahun, perempuan 16 tahun. Dan usia perkawinan mereka 86 tahun 290 hari. Ternyata jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, tahun 2011 berarti masih dekat. Berarti ternyata kita bisa mencapai usia perkawinan kita itu lebih daripada hut emas. Mereka berkata bahwa resep keluarga bahagia adalah yang pertama, hargailah pasangan kita. Yang kedua, dukunglah pasangan kita. Yang ketiga, berkomunikasilah satu dengan yang lain. Yang keempat, jadilah setia. Yang kelima, jadilah jujur. Yang keenam, jadilah tulus. Yang ketujuh, cintailah satu sama lain dengan sepenuh hati. Jadi kata mereka resepnya ini. Kemudian mereka memiliki 5 anak, 10 cucu, 9 cicit atau ente, 1 entahnya. Luar biasa perkawinan nih. Herbert dan Zelmira berkata, komunikasi itu sangat penting dalam pernikahan. Berbicaralah dengan pasangan Anda untuk memahami apa yang kita inginkan dalam hubungan kita. Jika ada hal yang mengusik hati, komunikasikanlah dengan pasangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, ini yang dikatakan oleh Herbert dan Zelmira. Tetapi tentu melakukan semua ini tidak mudah. Menghargai pasangan kita, mendukung pasangan kita. Kemudian kalau dia yang bersalah, kita yang datang untuk menemui, ini enggak mudah. Makanya Mazmur 128 menawarkan ini. Semua itu bisa kita capai, maka Mazmur 128 berkata, jika kita hidup takut akan Tuhan. Karena tidak mudah untuk mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Tidak mudah untuk mencintai orang yang tidak mencintai kita. Tapi Mazmur 128 berkata, orang yang hidup takut akan Tuhan, maka dia akan diberkati. Dia bisa
menikmati jerih lelahnya. Kemudian anak-anaknya akan seperti tunas pohon zaitun. Istrinya akan seperti pohon anggur sekeliling rumahnya. Kemudian pemazmur berkata, jika kita hidup takut akan Tuhan, kita dapat menikmati jerih lelah kita. Istri kita akan seperti pohon anggur sekeliling rumah kita. Maksudnya pohon anggur sekeliling rumah ini, istrinya ini akarnya itu kuat. Apapun persoalan yang dihadapi suami, istri itu tetap kuat untuk menopang suaminya. Kemudian suami menjadi imam di tengah-tengah keluarga yang akan selalu mendoakan dan memberkati istrinya. Kemudian katanya anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejanya. Tunas pohon zaitun itu minyaknya harum. Kemudian itu bisa menjadi obat. Jadi anak-anak orang yang mengandalkan Tuhan akan mengharumkan nama orang tua dan dia akan menjadi obat penawar hati. Kemudian dikatakan lanjut usianya, berbahagia keluarganya, baik keadaannya dan dapat melihat anak-anak dan cucu-cucunya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau memang untuk mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinan hanya hidup takut dengan Tuhan, kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Karena banyak orang merasa dia mampu hidup mendapatkan kebahagiaan tanpa Tuhan sekalipun. Makanya saya dengarkan kisah Widyawati menceritakan tentang bagaimana kemesraannya dengan suaminya dan kematian memisahkan mereka. Itu saya pikir luar biasa. Dia berkata bahwa ketika orang memanggil kami main film, yang saya tanya bukan berapa dibayar, tetapi yang saya tanya siapa pasangan saya di dalamnya. Kalau enggak suami saya tidak mau. Makanya ada Sopan Sopian, ada Widyawati. Kemudian ketika ditanya, bagaimana caranya sehingga perkawinan Anda bisa langgeng dan kematian memisahkan? Yang kami lakukan ketika suami saya pergi bekerja, saya antarkan dia ke depan pintu dan saya katakan, I love you. Dia balas juga dengan kata-kata, I love you too. Kita minman bagai, hati-hati ya Pak, I love you. Gue tua kita katanya. Ini persoalannya. Karena terkadang kita melupakan masa-masa indah dalam perpacaran ketika kita masuk ke dalam rumah tangga. Makanya yang mau saya sampaikan di sini buat Aris dan Brena, sukacita yang masa pacaran itu jangan lupakan kalau sudah berumah tangga. Sebab engkau ya di rumah tangga kita, saya percaya ini, Aris, kamu gak pernah memanggil Brena ini selain kata-kata sehat kam dek atau sehat kam karo gitu kan. Ibrena juga gitu kan, gak pernah panggil Aris ini dengan kata-kata selain sehat kam iting atau abang gitu kan. Tapi engkau maka enca erjabue ngelewuh pasangan TV, jakam dah ini nggak berubah. Maka waktu Bandung Pusat dengar kami meredam, Lid pernah iban sayembara ban pengurus PJJ. Aku pembai masuk aku pengurus PJJ bagela. Maka dung nina sayembara nandai kai kapdu. ICJ na mamre silit denga foto ndeharana bas dompetna. Dada dia nina. Aku ngenca. Tapi gundari ngulit handphone. Tapi saya kasih aku nari ngencali. Maka gundari li tengah bas dompet gue bagela. Yang mau saya sampaikan buat Aris dan Ibre, sudah pun berumah tangga, jangan pernah lupakan masa-masa sulit kita dulu. Itu yang akan selalu membuat hubungan perkawinan kita itu tetap penuh kasih mesra, dan itu akan menjadi kesaksian bagi setiap orang. Kemudian takut akan Tuhan. Takut dalam hal ini adalah kepatuhan atau ketaatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, itulah resep hidup berkeluarga, resep hidup berusaha, resep hidup bekerja. Sebenarnya Josua 1 ayat 8. Jangan pernah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Dengan demikian kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Makanya jangan pernah lupakan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup takut akan Tuhan? Melalui firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah kita mengenal siapa Allah. Melalui firman Tuhanlah kita mengenal bagaimana Allah mengasihi kita. Hanya saja banyak orang tidak dapat menikmati jerih lelahnya karena mata mereka hanya tertuju kepada harta, jabatan, kekayaan tanpa memperdulikan hubungan mereka dengan Tuhan. Makanya artis tercantik dari Amerika Serikat namanya Marilyn Monroe. Itu artis cantik tahun 80-an itu. Dia sangat terkenal, sangat cantik dan sudah kaya. Kemudian suatu saat pendetanya berkata kepadanya, Marilyn, saya sebentar harus menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Tolong berikanlah waktumu sebentar. Tapi Marilyn Monroe berkata, aku tak perlu Tuhanmu. Sehingga 1 minggu setelah itu, dia ditemukan meninggal di apartemennya karena overdosis. Makanya sesungguhnya tanpa Tuhan keluarga kita itu akan berantakan. Tanpa Tuhan keluarga kita itu akan hancur. Tanpa Tuhan keluarga kita itu akan diperhadapkan dengan perselingkuhan yang menghancurkan kebahagiaan kita. Makanya ada sumber mengatakan terkadang kita mengejar waktu yang sebentar dan mengorbankan waktu yang 20 tahun sudah kita bangun hanya gara-gara mengejar kedagingan kita. Perkawinan yang 20 tahun kita bangun dengan susah payah, perkawinan yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun dengan banyak pergumulan, hanya dengan perselingkuhan sebentar, itu semua akan hancur karena kita mengejar kedagingan kita. Jadi buat Ibrena dan Aris, hendaklah selalu andalkan Tuhan dalam keluarga kamu. Jangan berpikir mencari penggantinya adalah jalan keluar, bukan. Itu hanya akan menambah persoalan kita. Karena sesungguhnya setiap orang yang mau berumah tangga nggak pernah merencanakan perselingkuhan. Nggak ada perkawinan itu berkata begini, nanti 2 tahun aku berumah tangga aku selingkuh, nggak ada. Kalau begitu kenapa banyak orang melakukan perselingkuhan? Karena tidak ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah tinggalkan Tuhan, melainkan libatkanlah selalu Tuhan dalam rumah tangga Aris dan Ibrena. Makanya terkadang Tuhan itu mengizinkan kerikil-kerikil harus kita jalani supaya kita merasakan betapa berharganya perkawinan itu. Makanya saya dulu pernah praktek di Tanjung Balai Karimun. Waktu kuliah dulu pernah praktek di sana. Saya tinggal di sebuah rumah. Kemudian mama itu dan mami itu nggak pernah bertengkar. Kemudian waktu PJJ di rumah, Renina perpulungane. Aku mbarenda kuliah dengan bagailah belum pendeta. Nakku pernah nge begindu mama ndue ras mami ndue rubat. Pak sakam tadi je katanya. Hilang di gua maka bagian indu. Memang ia langgo rubat nakku. Labo ban kam jede ini, lakin go rubat mamandui ras mamindui ini. Maka dungnan lawas perpulungan dah. Waktu makan saya tanya, selesai makan, ma, Nina bibiana lapi dah, laki dah kam pernah rubat Nina. Kaya nge bandu resep nama ni. Tendukin tendu nak kuna, kutah ma, bagenda nai Nina. Adi mama pulang du marenda, la izin kena ku jumpa ras mamindui Nina. Maka jumpa peteku harus pakai kode. Maka ningkuman mamindue nina. Dek, adi jumpa teku kita kari. Meong ningku darat kamnya. Aku ningku nina. Maka jumpa kenca teku. Meong ningku darat mamindue nina. Maka buni-buni kami rusur nak kunina. Maka dinggo kudat mamindue. Keleng kel teku. Maka sekali pelaku rawai nina. Sebab merenda jumpa harus lit kodena. Meong nina. Maka bati jumpa. Maka dinggo kudat. Laku sia-siakan nina. Ibre dan Aris pun seperti itu. Pasti di dalam menggapai hubungan berpacaran itu tidak mudah. Pasti ada suka dukanya.
Sampai sekarang kamu duduk di tempat ini, prosesnya itu pasti tidak mudah. Oleh sebab itu ingatlah selalu masa sulit itu, supaya kehidupan perkawinan kamu nanti sampai selama-lamanya kamu tetap mengasihi pasangan. Maka aku Rasnora ada kam aku jumpa nair teman-teman mesra kak Rasnora. Saya perawat, adik perawat tingkat saya adalah baca jumpa. Aku guru KKRK kan di Tanah Merah Binjai. Ia dengar Tanah Merah Binjai aka sekolah perawat. Maka nina ka baci kaya nyuri-nyuri nelpon lah. Aku besok gereja ya di Tanah Merah. Tapi jangan salamnya aku ya Nina. Kenapa nih? Nanti marah senior Nina. Jadi gimana kita buat caranya berkomunikasi? Gini aja. Nanti kamu tulis surat waktu salaman itu pura-pura salaman. Tempelkan Nina. Balasannya kapan ningku kak? Aku kan praktek ada malik kan lewat kampus dulu. Nanti ku jatuhkan situ balasannya Nina. Oh siap-siap ningku. Maka sopelengah gereja ku tulis. Maka ngoku idahira senior na bagela. Maka salaman ngoku leketkan tempat-tempat lah standaan. Maka dung na balasan na kutimai pas kampus kuah jam 5 karaben. Ngoku idah galang gagak dumerek nanda per sehat Binjai Nina. Ngoku timai. Ngoku idah ya pas jendela dah boh kena. Trek namis kuayaki. Apa itu pak na tukang beca? Oh enggak apa-apa niku. Bagemban kami gelah baci komunikasi. Engkai makan janggo kudat ia kata wari pebaci komunikasi laku kelengi. Me persoalan na perpulungan sekali gitu. Engkai makan ngencaside kenapa setelah kita mendapatkan dengan segala perjuangan-perjuangan pasangan kita itu, kenapa setelah bersama kita dia makin tersiksa? Makanya Mazmur 128 berkata, takutlah akan Tuhan. Bawalah keluarga kamu nanti sesibuk apapun, bawa dia hadir ke gereja dan kegiatan-kegiatan gereja. Dan undanglah Tuhan selalu hadir dalam keluarga kamu. Supaya pengenalan kamu akan Tuhan makin dalam. Pemahaman kamu firman Tuhan akan semakin dalam. Maka kehidupan perkawinan Aris dan Ibrena nanti akan menjadi perkawinan yang luar biasa. Karena menjadi kesaksian bagi semua orang. Apa yang harus kita lakukan? Teruslah mengasihi. Sekalipun kita merasa tidak dikasihi. Karena Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Makanya Aris dan Ibrena mengasihilah seperti filosofi gula. Filosofi gula mengatakan, gula pasir memberi rasa manis pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Gula pasir memberi rasa manis pada roti, tapi orang menyebutnya roti manis, bukan roti gula. Gula pasir memberi rasa manis pada sirup, tapi orang menyebutnya sirup pandan, sirup apel, bukan sirup gula. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi, tapi orang bilang kopi manis, bukan kopi gula. Tapi begitu orang terkena penyakit maka dikatakan sakit gula. Tapi gula tetap memberikan rasa manis kepada setiap orang. Jadi orang Kristen sebenarnya mengasihi seperti itu. Kita mengasihi bukan karena kita dikasihi. Kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Makanya Aris dan Ibre kemarin sudah kita nonton film juga ya. Kemudian kita juga sudah buat jawab pertanyaan 85. Ibre sudah tahu 3 kelebihan Aris, 3 kelemahannya. Aris juga sudah tahu 3 kelemahan Ibre, 3 kelebihannya. Tujuannya adalah agar kamu saling melengkapi. Kemudian kamu juga kemarin sudah jawab. Seorang istri mengambil mengambil laki-laki menjadi suaminya, dan seorang laki-laki mengambil perempuan menjadi istrinya. Kamu sudah jawab, supaya dikasihi atau supaya mengasihi. Ternyata kesimpulannya, Ibre mengambil Aris, Aris mengambil Ibre supaya ada yang kamu kasih.
Makanya di dalam bacaan kita tadi dikatakan lebih baik berdua daripada seorang diri. Karena ketika seorang jatuh, yang lain akan mengangkatnya. Tapi perpulungan sekelengit Tuhan, megati, riahan kapkala, teman-teman asangkan terjabu. Kusungkun kami, kamu orang tua kami. Apa yang ngekap duriakan teman-teman nasar jabu? Apa ini? Kusungkun kami lebih. Apa yang ngekap durian teman-teman nasar jabu? Atur nalalai mau mesra sikap jawab jadi gue telu anak tak, 4 anak tak. Engkau maka mesra dengan sikap jawab sa. Gue sungguh kau sekelari. Apa irian teman-teman nasar jabu? Aku mamang gante gue bagela. Mesra sikap jawab sampai gue telu anak tak, gue 4 anak tak. Tapi perpulungan sekelengit Tuhan. Engkai makana megating go perjabu riakan agak kalak masar teman-teman. Sebab teman-teman nenda. Rina kita ngit mereka cuping taman pasangan ta. Ngerana iyang git kita megikan sa. Adina, kak makadir teman-teman 2 jam serasa 5 menit nina. Adi ngor jabu 5 menit yang ngerana larubat ngor mengkah nina. Soalnya lanai tanggit mereka cuping ta. Padahal adilakam tak praktekkan kari rumah. Ngerana saja pasangan dua. Bagai saja nindung go sehat ye. Bagai-bagai kak ndundaina. Nindung. Penggo sehat ye. Lah pada ukurkan kai kari jalan keluar. Ngerana saja bagikan. Bagai kakak ndunda kantor na. Encik gua kak. Bagai kak. Nindung. Penggo sehat ye. Magariakan agak kala usur teman-teman asang kerja bur kita kenkai lana ini waktu perbulangan nih tapi hari mereka cuping naman pasangan nih padahal kata di bata anda kata kena riakan erjabu asangkan teman-teman. Jadi itu pegangnya Ibre dan Aris ya, lebih berbahagianya berumah tangga asal kita libatkan Tuhan. Makanya Ibre dan Aris libatkan Tuhan. Kemanapun kamu, apapun yang kamu kerjakan, libatkan selalu Tuhan dalam keluarga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bahwasanya sesungguhnya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang hidup takut akan Tuhan. Karena mereka akan menikmati jerih lelah mereka. Istrinya akan seperti pohon anggur sekeliling rumahnya. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejanya. Di atas mejanya. Dan juga lanjut usianya. Baik keadaannya. Dapat melihat anak-anak dan cucu-cucunya. Berkatilah kami semua Tuhan. Agar kami selalu melibatkan Tuhan dalam keluarga kami. Khususnya Aris dan Ibre. Agar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Supaya keluarga mereka nantinya berbahagia. Baik keadaannya. Lanjut usianya. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun di atas mejanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan keluarga kami semua kepadamu. Khususnya Aris dan Ibrena ini. Supaya keluarga ini nantinya menjadi kesaksian bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sebagaimana seluruh umat Kristen di dunia ini kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan yang disampaikan Serayan GBKP Runggun, Bekasi.
Terpuji gelar Tuhan, arah denden pujin sisahkan serayan GBKP Runggun Bekasi, Tuhan si masu-masu. Makasih dan kekenka denden pujin man Tuhan ibabai paduan suara jubilate.
Pilate. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar kita dalam memberikan persembahan ucapan syukur kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan seterusnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa buat persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya, kami imani bahwa semua yang ada pada kami, tubuh, jiwa, harta yang kami miliki, kami terima dari Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami sebahagian dari pemberian Tuhan,
kami persembahkan kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan terimalah persembahan ini Tuhan, agar berguna dalam penyebaran firman Tuhan. Dan berkatilah setiap tangan-tangan yang sudah menyampaikan persembahan ini. Berikanlah kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang melimpah. Dan pakailah kami lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami ini. Kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan dengarkan nyanyian pujian untuk Tuhan dibawakan PJJ Sektor 1B.
B. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat Tuhan Allah bagi perkawinan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristen yang tertulis dalam Alkitab. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi pengantin laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukan hal-hal lahiriah yang nampak, seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yaitu lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya dengarkanlah firman Tuhan bagi saudara berdua, pengantin laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara.
saudara telah mendengar tentang dasar tujuan dan panggilan perkawinan. Untuk itu sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji di hadapan Allah dan jemaat sambil berjabatan tangan. Saya, Aris Rizky Kelinta Ginting, mengambil engkau, Brenda Sarah Guinevere, menjadi istriku. Dan dengan ini saya berjanji menerima engkau di saat senang maupun susah, di saat sehat maupun sakit, di saat suka maupun duka. Dan dengan ini saya berjanji menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saya, Brenda Sarah Guinevere, menerima engkau, Aris Rizky Kelinta Ginting, sebagai suamiku, dan menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Dan saya berjanji akan menjaga kekudusan perkawinan ini sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Bersujudlah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat pengantin masih bersujud, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati saudara kami, Aris Rizky Kelinta Ginting dan Brenda Sarah Guinevere Berubarus ini menjadi keluarga yang baru dalam Tuhan. Berkatilah keluarga baru ini Tuhan. Urapi mereka dengan Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun, memberkati, mengajari mereka, sehingga sebagai seorang suami mengambil istri, istri mengambil suami, supaya ada yang mereka kasihi. Dengan demikian mereka akan selalu berlomba untuk mengasihi, sehingga keluarga mereka diberkati dalam kasih Tuhan
dan menjadi kesaksian bagi setiap orang karena mereka hidup saling mengasihi. Kami juga berdoa buat keluarga baru ini Tuhan. Berkatilah mereka. Karuniakanlah anak laki-laki dan perempuan dalam kehidupan perkawinan mereka, agar itu menambah sukacita mereka, menambah kesaksian mereka, sehingga mereka bersukacita hidup di dalam perkawinan mereka, hidup dalam Tuhan. Berkati juga pekerjaan dan usaha mereka Tuhan, agar sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan melimpah bagi mereka, memampukan mereka mencukupi kebutuhan mereka, khususnya tetap setia di dalam Tuhan. Dimanapun mereka nantinya Tuhan tinggal, Tuhan berkati, agar mereka selalu mengundang Tuhan hadir dalam keluarga mereka, dan mereka akan selalu membawa keluarga mereka untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, sehingga semakin dalam pengenalan mereka akan Tuhan, semakin dalam pemahaman mereka akan firman Tuhan, semakin memampukan mereka untuk hidup takut akan Tuhan dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga baru ini kepadamu. Tuntun sertai berkati, sehat selalu, penuh berkat Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Terimalah doa kami ini. Kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rena Sarah Gunavera, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta, kasih, dan kesetiaanku kepadamu. Aris Reski Kelinta Ginting, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan. Mempelai yang dikasihi Tuhan Yesus, cincin perkawinan yang tidak terputus dan tidak berujung ini hendaknya menjadi lambang kasih sayang yang tak berkesudahan di antara saudara berdua, seperti kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Tuhan sumber pengharapan menyertai hatimu dengan berbagai sukacita dan damai sejahtera dalam iman percaya, supaya kamu kaya akan pengharapan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan dengarkan pujian bagi Tuhan Kor Moria GBKP Runggun Bekasi.
biar Tuhan lewat nyanyian pujian Moria GBKP Rungun Bekasi dan Moria se-GBKP, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, karena pemberkatan perkawinan saudara kita Aris Reski Klinta Ginting dan Brenna Sarah Winepera Berbarus telah terlaksana, mari kita sampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang disampaikan nanti ke depan pengantin, orang tua, dan diikuti seluruh keluarga dan jemaat. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan seterusnya. Oh, jalan dengan jurus selalu
Tuhan yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati saudara kami Aris Reski Klinta Ginting dan Brenda Sarah Ginepera Brubarus, dan mereka sudah menjadi keluarga baru yang takut akan Tuhan. Berkatilah keluarga baru ini Tuhan, karuniakan anak laki-laki dan perempuan, berkati mereka dengan berkat Tuhan yang melimpah, supaya mereka tetap mampu mencukupi kebutuhan mereka, khususnya tetap setia di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan menuntun mereka agar setiap saat tetap hidup takut akan Tuhan dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami berdoa Tuhan buat orang tua saudara kami ini yang telah mendidik, membesarkan, memperkenalkan Tuhan, mengantarkan untuk menerima baptisan dari Tuhan, mengantarkan untuk menerima tanda sidi dari Tuhan. Dan hari ini orang tua mengantarkan saudara kami ini ke rumah Tuhan untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Berkatilah orang tua kami ini Tuhan, berikanlah kesehatan, sukacita, damai sejahtera dan berkat Tuhan yang melimpah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan baru agar orang tua kami ini sehat selalu, lanjut usianya, bersukacita melihat anak-anak dan cucu-cucu dalam takut akan Tuhan. Kami serahkan semua doa harapan orang tua kami ini yang belum terwujud, Tuhan berkati, boleh terwujud seturut kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga besar Ginting dan keluarga besar Barus dan Runggun GBKP Bekasi, sektor dan seluruh jemaat GBKP Runggun Bekasi, dan setiap kami yang boleh hadir hari ini mendoakan keluarga baru ini. Tuhan memberkati kami semua. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya itu tidak hanya bagi saudara kami ini berdua, tapi boleh juga menguatkan kami untuk tetap saling mengasihi sebagai suami istri di tengah-tengah keluarga kami, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan buat acara adat yang akan dilakukan esok hari. Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik. Acara yang sudah dikonsep, semua yang diperlukan Tuhan berkati dan cukupkan. Dan berkati agar melalui acara pesta adat saudara kami ini besok semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan dan berkat Tuhan melimpah bagi keluarga besar Ginting dan keluarga besar Barus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati GBKP Runggun Bekasi yang sudah mengaturkan acara ini, semuanya berjalan dengan baik. Tuhan berkati dan pakai kami semua lebih lagi untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setelah selesai ibadah ini, semua acara kami serahkan hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati semuanya berjalan dengan baik. Dan ketika kami akan berpisah dari rumah Tuhan ini, antarkan kami sampai tujuan kami tidak kurang suatu apapun, dan kami bersukacita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Terimalah doa dan harapan kami ini. Kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 143 ayat 1 dan 2. Dia manis kota berubah
berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari sekalian, dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, silahkan duduk masing-masing. Sekarang masuk kita acara pemberian bunga tanda kasih kepada orang tua.
Baiklah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara kita selanjutnya yang pertama adalah majelis menyerahkan surat pemberkatan perkawinan dan Alkitab serta kenang-kenangan dari kategorial Mamre, Moria, Permata. Setelah itu yang kedua, kata sambutan dari keluarga mempelai. Yang ketiga, pengantin foto bersama pendeta. Yang keempat, pengantin foto bersama pendeta dan nora pendeta. Yang kelima, pengantin foto bersama pendeta, perdua diaken emeritus GBKP Runggun Bekasi. Yang keenam, pengantin foto bersama pendeta, perdua diaken emeritus se-GBKP. Yang kelima, pengantin foto bersama Moria. Yang keenam, pengantin foto bersama Mamre. Yang ketujuh, pengantin foto bersama Permata. Yang kedelapan, pengantin foto bersama guru-guru KKR. Yang kesembilan, acara selanjutnya diatur oleh keluarga anak perlu masing-masing. Itu aja acara, maka sekarang kita masuk yang pertama adalah menyerahkan surat pemberkatan perkawinan dan Alkitab serta kenang-kenangan dari kategorial Mamre, Moria, dan Permata. Silakan. Perpulungan si dikelilingi Tuhan sepaksana rukun gereja mereka surat pasu-pasu bagi Alkitab ras buku saku pengantin bahasa Karo apa bahasa Indonesia? Rena bahasa Indonesia ya. Ya, untuk Aris dan Rena, Majelis Runggun GBKP Bekasi mengucapkan selamat dalam menerima pemberkatan nikah pasu dari Tuhan pada hari ini. Kita selalu berharap kalian berdua jadi anak-anak Tuhan. Kemudian setelah nanti selesai pesta, berarti kamu sudah menjadi kepala keluarga, masuk sektor 1B, apa gitu? Masuk 1B dan Ibrena sudah menjadi Moria, Aris sudah menjadi Mamre. Nanti makanya ada Mamre yang memberikan kado, Moria memberikan kado, Permata memberikan kado pelepasan, kan begitu aja. Jadi ini dari majelis menyampaikan surat pasu-pasu Alkitab dan buku saku. Selamat membantu orang tua
di sini mewakili Permata mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk teman kami, Brenda dan Haris. Selamat membangun bahtera rumah tangga yang baru. Kiranya Brenda dan Haris bisa menjadi Moria dan Mamre yang terus mengandalkan Tuhan juga di dalam pernikahannya. Ini ada sedikit tanda kenang-kenangan dari kami Permata atas sukacita kami untuk pernikahan Brenda dan Haris. Terima kasih untuk kontribusinya di Permata. Tetap mendukung kami Permata dan doakan teman-teman Permata yang lain supaya segera menyusul kayak Brenda dan Haris juga. Ya, berjuang membantu Trina, puji Tuhan bahwa dalam jauh ini. Jadi kami ijena berdiri ijena engkap seninandu Mamre. Jadi kundari ngoi ketok karena meja. Jadi sudah bisa kamu jadi Mamre. Jadi Mamre muda. Jadi Mamre muda enda saran kami adalah ini ada oleh-oleh buat kamu. Jadi ini ada namanya baju Mamre muda. Nah, jadi baju Mamre ini nanti ini baru bahan. Nah, tugasnya nanti adalah kamu jahit. Nanti seperti ini. Jadi ganteng. Nah, kamu nanti pasti lebih ganteng. Tamarakan kami jamin apa kita dimanapun kamu nanti tinggal, kamu harus ikut jadi Mamre. Embas kami nari Mamre. Endam kata kami, ya selamat ini kami membantu jadi Mamre baru. Bujur, membantu Trina. Bujur minta majelis sebagai kategorial Mamre Moria Permata sehingga mendapatkan kenang-kenangan mengantin yang baru. Maka siap-siap kamu keluarga guna berikan kata sambutan untuk mewakili kedua mempelai. Kedua sewaktuna berikan kata sambutan dari keluarga kedua mempelai. Maju kang kulebet. Kami dah meranai bahasa keluarga ginting. Orang tua anak Kak Aris Reski Linda Ginting, si Basurena mematuhi perjabuna dan permen kami Brena baru. Jadi Baspaseda si pertama lebih mengatakan bujur kami Manbata Krina secara khusus Rumbun GBKP Bekasi Singgo ngaturkan maka mulai bas persikapan terus bebas acara pemusuh-musuh beda ngordaran dan luhuri lah terbelas kami kita sebut bagian bas partisipasi paduan suara tapi kami merasa senang ibas kai si bahan Rumbun GBKP Bekasi Radungun ras kategorian Trinana megah kami maka bujur kami manfaat Trinana jenari tambah-tambah hidup kebutuhan kami waris pagi ibahan acara adat perjamuan anak kekelangan tenda mindo kami anak keluarga Ginting maka ras kita bagi Trinana ku gedung ingat acara adat deda gelah basi pagi silaksanakan petunggung menerdungi kerja adat jamu Simoroida arkitektur kami daun isu matranari tuh harapan kami Trina perpulungan si Muhammad Baci berpartisipasi bertugun-tugun sakit jeruk Gerina kita gini mergana jadi suku kita denari Kalibubu Singano Ulumas
kami Kalorgana. Buang kelimbuku eme Karigan Mergana Praginangin Mergana minum kami gelas pagi raduras kita kujamur laku ketemukan kerja anak tenda ladahi kami sada persada kabir pengharapan kami raduraslah kita dungi peradaban anak tenda aida muka kasih bas kami dari kurang lebih kita tapi ditambahi kelimbuku kami harus berkata. Ya, jadi sini kami kerana Eda naik versi bahasa Karo, kami bahasa Indonesia. Ya, jadi kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini telah terlaksana pemberkatan nikah putri kami Brena dengan Aris. Terima kasih kepada BPMR yang sudah memfasilitasi acara ini, begitu juga Serayan, Majelis, Pertua Diaken dan Emeritus semua yang sudah juga mempersiapkan ataupun memfasilitasi acara pernikahan putri kami. Untuk jemaat semua yang hadir, entah dari mana pun semua berada, kami yakin kita campur di sini. Kami mengucapkan terima kasih sudah menjadi saksi ketika anak kami mengakukan janjinya di depan Tuhan. Sama-sama kita sudah menyaksikan dan kita menjadi saksinya. Biarlah doa kita untuk putri kami dan Aris ini tetap sampai nanti seperti apa yang dijanjikan, mereka akan tetap menjadi keluarga yang patuh dan taat kepada Tuhan. Jadi besok kita akan melanjutkan acara kita pesta peradatan orang Karo, Kalak Karo yang diadakan di Berlan. Mungkin beberapa di antara kita yang tidak sampai undangan, kami pada kesempatan ini mengundang supaya kita bersama-sama besok hadir di Geraha Jeni Berlan. Kalimu kami bangun Praginangin pasti matu sindilanan buat duingan pagi pas kalimu bagi Kaban Purba Ginting kampung kami lah banci dari NDP kampung begini basiegi. Demikian juga mungkin ibu bapak sekalian, kami mohon maaf karena mungkin keberadaan kami menyambut tadi kita semua jemaat. Di bawah sudah kami siapkan makanan ala kadarnya. Mungkin nanti ya selesai nanti acara ini kita bisa mengambil ke bawah masing-masing. Itulah yang bisa kami sampaikan atau yang kami bisa sajikan. Kiranya ini juga bisa untuk memuji kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk kami BPMR Ras Majelis Luhur Wujud. Wujud minta baru kedua orang tua Ginting dan Paris sehingga mereka kata sambutan wajib kami kundur. Kedua semua acara untuk pengantin foto bersama. Yang pertama foto bersama dengan pendeta. Kepada kedua pengantin agar mempersiapkan diri, silakan berdiri ke atas panggung. Dilanjutkan ras pendeta Nora pengantin. Ya maka siap-siap kita